Ya karena kamu Kristen, Sar. Kita mah Iya. Islam. Oke, halo semua teman-teman. Halo, Halo. selamat malam. Halo. Halo. Jadi pertemuan kali ini kita mau bahas ideologi ya yang berkembang di Indonesia. Ada banyak ya, ada 5 Banyak, yang kita guys. mau bahas. Ada 5, guys. Sebenarnya lebih sih. Bisa Lebih aja dari lebih. itu, cuman Untuk ideologi yang pertama kita mau bahas nasionalisme, untuk selanjutnya liberalisme, pancasilaisme, komunisme, dan islaminisme. Mungkin islaminisme rada kurang familiar ya di telinga kita. familiar. Iya. Iya, karena kamu Kristen, Sar. Kita mah Iya. Islam. Jadi ada yang tahu gak nasionalisme itu apa tuh? Sebenarnya saya udah tahu sih, cuman takutnya ada yang udah tahu Iya spesifik. nih. Ayo jawab. Aja kali. Ya, Boleh. ya. Oh iya, boleh sok. Nah, jadi sebenarnya nasionalisme tuh seorang nasionalis kayak pengen suatu bangsanya tuh memiliki tujuan yang sejarah awalnya tuh sebenarnya pas pergerakan nasional. Waktu zamannya Budi Utomo, Indi Supartis sama Sarekat Islam, kan mereka tuh punya tujuan yang sama, punya apa sih kayak keinginan yang sama, kepahaman yang sama. Nah, muncullah nasionalisme. Nah, cuman buat ideologinya sendiri itu tuh dibangun oleh Soekarno karena waktu itu ada 2 kalangan gitu, kalangan Islam sama kalangan apa sih kayak yang pengen memisahkan antara agama dengan negara. Nah, makanya Soekarno tuh kayak pengen ngeredain antara pertentangan itu dengan munculin ideologi nasionalisme. Jadi sebenarnya tuh kalau ngomongin ideologi nasionalisme, tujuannya tuh cuman pengen tentang kesatuan sama persatuan gitu. Pengen nyatuin perbedaan ideologi tersebut kayak gitu. Kalau buat nasionalisme. Tapi gimana ya? Apakah Pancasilalisme itu hasil dari nasionalisme apa gimana? Soalnya kan kayak terlihat sama gitu. Kalau misalkan kita lihat dari luar. Masih bingung, guys. Sama lebih tahu kayaknya. Gimana, Mak? Kata kamu sama atau beda, Mak? Aku masih bingung. Beda sih. Kalau misalnya nasionalisme kan buat gimana ya? Buat nyatuin kan. Jadi kayak ada dua kubu gitu. Jadi mereka jadi Soekarno tuh pingin nyatuin mereka gitu. Kalau yang Pancasilaisme tuh berpatok 5 sila yang ketuhanan yang Maha Esa. Ya, yang itu. Tuhan Indonesia, keadaan sosial, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan sama keadaan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Gitu. Pancasilaisme itu kan masih kita anut ya sampai sekarang. Iya. Iya, pasti betul. Jadi betul. Pancasila itu jadi ideologinya bangsa Indonesia. Udah kayak dasarnya gitu lah ya. Iya. Kita tuh ngambil dasarnya tuh dari Pancasila. Iya. Tersembunyi gitu bisa. Komunisme tuh. Komunisme sih. Kan gimana tuh komunisme tuh? Mungkin ada yang mau jelasin gak sih komunisme itu? Jadi kayak ideologi yang berkenaan dengan filosofi, politik, sosial, ekonomi, yang tujuan utama dari komunisme kayak pengen menciptakan masyarakat komunis dengan aturan sosial, ekonomi berdasarkan kepemilikan bersama alat produksi dan tidak adanya kelas sosial, uang gitu. Nah, awalnya komunis di Indonesia tuh gimana sih, Sar? Orang rada lupa sejarah komunis di sama Indonesia sih masuknya kalau mungkin gimana ya kalau ya sok bukan itu ya nggak sih? Mungkin dari awal mulanya gimana bisa? Dari awal mula adanya jadi gimana ya? Komunisme Indonesia tuh kan awalnya dibentuk
berasal dari sebuah organisasi namanya Inside Sosial Demokratif Felicity yaitu ISDV. Nah, ISDV itu didirikan oleh seorang kaum sosialis Hindia Belanda, Hans David, pada tahun 1914. Dan David sendiri memiliki misi untuk menanamkan paham Marxisme Komunisme terhadap perjuangan nasional Indonesia. Nah, caranya itu menyebarkan paham tersebut melalui organisasi buruh kereta api di Semarang. Pada Kongres ISDV di Semarang bulan Mei tahun 1920, nama organisasi ini diubah jadi Perserikatan Komunis Hindia PKH. Mau jadi ketua dalam partai tersebut dibantu sama siapa sih? Madarsono jadi wakil dia teh. Pasti. Aduh guys, kepencet. Aduh ini kok hilang. Oh, udah. Kalau kita bahas tentang sejarah mungkin kita kayak ngebosenin gitu guys. Banyak cuy. Ya, panjang cuy, susah. Terlalu banyak gitu. Terus lagi komunis akhirnya dibantai oleh Soeharto dan menjadikan Soeharto sebagai pahlawan. Kenapa? Nah, menurut kamu, apakah di era sekarang masih ada orang yang menganut paham tersebut dan bagaimana pendapat kamu? Bisa kalau jadi aja. Kalau mau jawab sih saya bisa jawab sih. Cuman ya kan gimana ya? Ya betul. Jadi si paham itu tuh udah gak ada. Cuman ya mungkin ada segelintir orang yang masih sejalan dengan pemahaman itu. Pemahamannya ya, bukan si kelompoknya. Karena kalau kelompoknya kan kita udah dibantai habis-habisan itu yang waktu dibunuh guys, parah nggak sih? Yang dilarang. Tadi kita udah jelasin komunisme, Pancasilalisme, nasionalisme, liberalisme tuh. Liberalisme tuh kan maksudnya agak ke kiri juga gitu. Cuman perbedaannya gitu. Nah, saya pengen tahu liberalisme tuh lebih kayak gimana gitu. Aku mau jelasin. Ya. Kan pengertian ideologi liberalisme adalah ideologi yang maksudnya paham yang mengutamakan dan menjunjung kebebasan setiap individu serta hak-hak yang dimiliki individu tersebut dalam suatu aspek kan. Itu gara-gara perang-perangan di masa lalu, jadi banyak munculin maksudnya paham-paham baru sebagai dari tuntutan dan dorongan kemerdekaan bangsa-bangsa Indonesia gitu. Nah, sebenarnya kalau kita bahas sih unik banget sih liberalisme itu, karena kan banyak juga orang negara-negara lain yang pakai paham itu juga. Nah, tapi kenapa gitu Indonesia gagal? Kayak gak cocok gitu kalau kita pakai liberalisme. Benernya kata orang sih cocok ya. Enggak, soalnya enggak. Kan liberalisme itu kayak mengedepankan aspek kehidupan baik agama, politik, ekonomi, sosial, dan lain gitu. Tapi kan kalau di Indonesia punya aturan kayak Pancasila. Sila pertama itu kan kayak ketuhanan. Berarti kita wajib beragama. Ya, kalau misalnya paham liberalisme, ada orang yang nggak beragama, maksudnya ateis. Tapi kan di Indonesia dilarang, jadi apalagi dalam agama Islam gitu. Karena mungkin itu ya, sebenarnya liberalisme itu kan karena lebih ke kebebasan gitu kan. Ya. Liberal gitu, kebebasan gitu. Ya mungkin kalau misalkan kita masukin ke ekonomi Indonesia pasti fuck up banget gitu, kayak bukannya malah rata tapi ada kesenjangan sosial gitu. Ngeri gitu. Ya nggak sih? Ya gitu. Ya, pasti kayak gitu. Soalnya kan ya bebas. Kalau soal ekonomi sih kapitalisme lebih menguntungkan gitu, mungkin nggak tahu sih. Oke.
Dan Kalau liberalisme lebih diuntukkan ini enggak sih? Kayak masyarakatnya bisa memilih partai politik tanpa ada gangguan ya, dari siapapun. betul. Liberalisme Iya nggak sih? sistem demokrasi gitu, jadi sesuai suara rakyat aja. Karena haknya Sama kayak kita hak kayak hak berpendapatnya gitu lebih ditinggikan gitu kalau di liberalisme gitu. Kan Karena ya kan ada sisi negatif ya. ya Itu sih ya pasti setiap sesuatu ada kelebihan sama kekurangannya. ya betul. Nah, sekarang kalau kita sebut gimana ideologi salah satu ideologi ini gitu. Ya masih agak tabu gitu kita dengarnya. Islaminisme. Wah. Saya Kamu sendiri sih tabu, aku sih enggak. ya Kamu sih tabu, aku sih enggak. sebenarnya kan karena saya Kristen Oh. juga gitu kan. Karena saya Kristen juga saya gak tahu gitu. Ada yang mau jelasin nggak kayak lebih detailnya gitu. Karena kan yang saya tahu kan kalau misalkan negara berlandaskan agama gitu kayak nggak srek gitu sama saya. Gimana tuh? Tapi aku aja yang muslim gitu kayak gak familiar sama ideologi Islamisme gitu. Cuman kalau Coba Mute jelaskan. kalau dari namanya kan kayak udah itu nggak sih ketahuan gitu ya, kebaca gitu Islamisme ya berarti nge-lag, guys. aku nge-lag. Enggak kok. Aku nge-lag. nge-lag. Oh Enggak. iya, jadi kalau Islamisme kan kebaca ya dari namanya juga udah pasti berpatok sama ajaran agama Islam gitu. Terus kalau yang aku tahu yang udah aku baca-baca itu awal mulanya itu karena di zaman Rasul itu pernah terjadi kan, tapi kan emang Rasul kasar. karena emang pernah terjadi Lanjut, gitu. maaf Terus, memotong. terus emang berhasil katanya bisa bikin makmur, terus bisa bikin jaya, bisa bikin damai gitu katanya. Terus akhirnya pas di zaman sekarang, bukan sekarang sih ya, di zaman-zaman inilah ada orang yang pengen apa ya, meneruskan gitulah istilahnya, pengen mengikuti jejak gitu. Nah ya gitu. Di up lah gitu, di up lah. Diangkat lagi gitu. Awal mulanya di Mesir gitu, terus menyebar deh kemana-mana. Tapi kalau di Indonesia kan namanya apa sih? Multikultural kan ya. Jadi kayak beragam-ragam, bermacam-macam. Jadi agak kurang cocok gak sih kalau misalnya di Indonesia? Lagian juga awal masuk agama tuh masuk ke negara ini tuh justru bukan Islam duluan. Jadi dulu tuh mereka lebih banyak itu kan. Buddha. Nah kan berbeda dengan sama negara-negara Timur Tengah yang benar-benar Islam tuh lahirnya dari sana gitu. Kan emang Islam. Gitu. Iya. Ya, itu beda. Basisnya Islam. Yang silakan Esa. Kita kayak kita tuh nggak bisa negara tuh nggak bisa maksa masyarakat tuh buat hanya nganut pindah satu ke Islam gitu. Iya, jadi kayak Binsar pasti nggak mau. Islam gitu. Kamu misalnya bukan agama Islam, kamu harus pindah. Nah, nggak gitu. Jadi kayak kita bebas, kita mau percaya sama agama apa aja. Yang penting gitu. Bener kan? Jadi kan agama tuh kayak lebih ke pribadi, maksudnya individu gitu nggak sih? Agama Kalau tuh misalnya ideologi kan lebih ke semua. Ya, ideologi itu lebih ke sosialnya lah gitu. Iya. Ya tapi gitu kalau misalkan kita mungkin ya banyak ya orang negara-negara lain yang pakai Islamisme juga ya kan mereka maksudnya ya emang bener yang tadi kata Farel bilang gitu, mereka dari Timur Tengah yang awalnya emang dari sana gitu Islamnya. Nah kalau misalkan di Indonesia kan karena kita emang maksudnya Islam tuh kan di sini kan sebagai bukan pendatang sih tapi kayak lebih awam. Mungkin karena bukan lebih awamnya sih, karena lebih banyak bervariasi aja gitu di Indonesianya. Iya, multikultural itu. Multikultural, betul. Jadi itu yang membuat ada beberapa kaum minoritas yang
kayak kurang aja gitu. Dan untungnya gitu gak tahu sih, saya lebih enak ke ideologi yang sekarang gitu dengan Pancasilalisme Kalau gitu. misalnya kita pakai ideologi Islamisme itu, kaum minoritas itu ya terancam gitu gak sih? Jadi kan kayak ya udah, jadi yang minoritas kan di sini, yang mayoritas di sini kan Islam kan. Kalau misalnya kita pakai ideologi Islamisme itu yang contoh gitu, yang beragama, misalnya beragama Kristen, Buddha, kayak gitu kan, jadi kayak apa ya, istilahnya terancam gitu kan, kayak gak tenang aja gitu kan. Misalnya di apa ya, Bangsa tuh terpecah-pecah gitu lah. Iya, benar. pelanggaran HAM gitu bisa jadi kan. Iya, benar. Nah, tapi kan gini ya, kita kan udah bahas tuh tentang pengertiannya. Ya mungkin juga banyak orang yang udah tahu juga lebih awal gitu. Tapi kan kita bandingin gitu. Apakah masih ada gitu si salah satu ideologi yang selain Pancasila sama nasionalisme kan itu kan kayak dasar negara kita. Tapi kayak Islamisme gitu. Apakah ada mungkin di daerah khusus gitu. Kita nggak tahu kan? Ada pasti. Ada sih. Islamisme pasti ada. Kayak Ya. yang bener-bener agama. Kayak kalau misalnya paham, maksudnya kayak paham Islamisme gitu. Nah, Islam. boleh bisa. Ini maksudnya daerah itu termasuk ya Aceh gitu. Iya sih. Ya, Aceh. Ya, Aceh mah lebih ke daerah istimewa sih. Iya. Nggak, jadi Aceh tuh kan Serius? peraturannya peraturan daerah gitu. Sebenarnya kan kita juga ada peraturan daerah sama peraturan yang emang kita wajib gitu. Ya, mungkin di Aceh istimewa Peraturan gitu. daerah gitu kan. Peraturan Islam gitu. Kalau yang kampung yang di TKI itu tuh itu juga gak sih? Ya Di itu TKI? daerah PKI. Oh, yang itu yang Kampung. kampung apa sih namanya? kampung yang Apa ya? Apa ya? yang tugas apa ya? Kampung Apa ya? Kayak asing. kampung Kampung apaan? Penasaran. kampung Emang walaupun bute warga situ nggak tahu guys, ya ampun. mana ya? Kalau gini, kita apa ya? Apa sih namanya itu tuh? Kalau kita andai-andai gitu, kita berandai-andai si liberalisme ini kita pakai di Indonesia gitu. Kan sebenarnya unik banget gitu liberalisme ini. Kayak semua orang punya hak gitu, kayak lebih kebebasan. Kan itu maksudnya hal yang semua orang mau gitu. Itu gak sih kayak kebebasan gitu. Kalau misalkan kita terapin di Indonesia. Setuju liberalisme guys. Nah, Saya sangat setuju liberalisme. Oh, Kampung cuma Mahmud masih guys kata Salma. iya Kampung Mahmud ya yang Islamisme gitu kan. Eh, Lebih ke eh. Islam. Lebih Nah, lokal dia itu. Balik ke ini sih, ke liberalisme. Coba Liberalisme. kalau misalkan kita pakai liberalisme gitu dan maksudnya semua orang bebas berpendapat gitu, apakah ketersinggungan ini menjadi masalah gitu apa enggak? Soalnya kan kalau misalkan kita mau setuju liberalisme, berarti ketersinggungan ini tuh harus benar-benar diperhatiin gitu. Soalnya kan kalau misalkan kita asal memberi hak berpendapat gitu, asal memberi statement, itu kan orang-orang semua juga pasti pada chaos gitu. Pasti banyak yang beda-beda gitu. Saya gak setuju ini, saya gak setuju ini, saya setuju ini. Gimana tuh? Kalau mungkin ya kalau kita liberalisme kata orang sih bakal lebih maju. Kenapa? Pemikiran orang Indonesia emang udah paling benci namanya korupsi. Jadi mereka berpendapat korupsi hukum mati. Jadi mereka yang korupsi itu bakal hilang, negara bakal lebih maju. Belum lagi nanti penataan daerah juga lebih maju karena sistemnya negara daerah ya kan. Betul. Iya Farel, tapi kamu di sistem itu nggak ngelihat maksudnya di aspek norma atau agama gitu atau perilaku gitu kan. Kalau misalnya kebebasan kayak di negara lain, di negara barat kebebasan, kita kan lebih mementingkan norma, terus kayak gitu kita tuh melarang keras LGBT kan. Kalau kayak
liberalisme di mereka yang kaum LGBT itu di Indonesia jadi kayak kan aku kebebasan gitu. Ya. Kan aku dikasih untuk menentukan aspek kehidupan aku sendiri. Terus yang ateis, yang apalagi ya, pokoknya. Tapi ini kita bisa kita perdebatkan sih, soalnya kan maksudnya kita masuk, kalau misalkan si liberalisme ini kita masuknya ke humanity gitu, kayak hak manusia, ngerti gak sih? Kayak kalau menurut saya sih lebih kembali ke daerahnya, kayak misalkan di barat sana kan emang mereka dari udah lebih emang kayak mereka pemikirannya kayak gitu kali ya. Nah, Cuman iya. karena sistem pemikiran orang Indonesia itu kan dari orang tua mereka. Orang Ya, tua betul, mereka kan mengajarkan betul. kalau kita harus kayak gini. Betul. Jadi mungkin aja pemikiran orang Indonesia selanjutnya juga bakal kayak gini aja. Ya, sebenarnya kita gak boleh mempertanyakan kayak ini benar apa salah gitu, kayak misalkan LGBT gitu. Sebenarnya kita gak punya hak buat kayak ini benar gak sih, kayak ini salah gak sih? Enggak kan, kita gak kayak gitu. Nah, tapi yang kita perhatikan tuh kayak dampaknya loh. Apakah dampak ke sosial ini, ke lingkungan kita bakal lebih kayak mengganggu apa enggak sih, kayak gitu. Lebih ke dampaknya itu loh. Kan kalau Ya, misalkan karena kita Lebih ke aneh sih. Iya. Lebih ke aneh sih. normal Negara gitu. kita kan lebih mementingkan norma kayak gitu kan. Kan kalau Ya. itu dilakukan gitu. Karena lingkungan juga gitu ya. Kan ada di Memang negara kita gitu. punya adab ketimuran gitu nggak sih? Jadi akan mayoritas Islam. Jadi punya adab ketimuran. Jadi kita tuh kayak kalau ada yang bertentangan sama agama tuh kayak apa ya? Bahasanya tuh sensi gitu, kayak apaan sih gitu. Kalau yang LGBT gitu juga kan kayak yang gay gitu, yang lesbi kayak gitu-gitu. Dosa-dosa emang. Gitu. Terus kan emang kita nggak kebiasa gitu nggak sih, maksudnya di negara kita kan emang dari dulu nggak sih? Ya. Iya Dari kan? apa? Ya jadi kayak apa ya, nggak terbiasa sama hal-hal yang orang luar gitu, orang barat kan emang beda. Emang dari dulu kan. Ya emang Kalau jelas nggak? Jelas. Jelas. Putus-putus. Tapi Wah. punya ya. Ya aku mah jelas kok. Jelas kok. Mungkin LGBT itu hak asasi manusia. Ya, betul. Cuman kan kalau di Indonesia terikat sama norma, ada hak warga negara juga kan. Nah, jadi nggak termasuk ke sana gitu. Jadi soalnya ada terikat sama norma itu, makanya liberalisme nggak cocok gitu di Indonesia. Soalnya kan kalau untuk kebebasan berpendapat itu udah ada di hak warga negara ya. Ya, betul. Ya. Tapi gak didengar. Kebebasan yang lainnya selain berpendapat udah terikat sama norma gitu. Ya, betul. Kalau menurut aku. Kalau lihat dari zaman sekarang kayaknya liberalisme lagi dibutuhkan sih. Nah, Komunisme di Indonesia. Yap. Gimana? Tahu nggak sih pemberontakan PKI waktu di Madiun itu gara-gara apa sih? Yang itu tuh gara-gara jatuhnya kabinet Amir Syarifuddin bukan sih? Ya pokoknya si masalah utamanya itu gara-gara pembunuhan jenderal-jenderal itu kan. Iya. Ya. Terus kalau misalnya pendapat tentang siapakah dalangnya berbeda-beda. Ada yang gara-gara konflik internal atau yang PKI itu. Karena kan sampai sekarang di buku-buku sejarah Indonesia jadinya tuh G30S PKI. atau PKI. Nah padahal PKI kan belum jelas. Ya. Tapi kenapa nggak diketahui? Menurut yang dianut sekarang, bukan dianut sih, kayak yang dipastikan untuk saat ini dalangnya mah DNID, tapi kan kita nggak tahu. Karena yang gimana sih? Karena sejarah itu lebih ke
yang menceritakan sejarah tuh lebih ke siapa yang menang gak sih kayak? Tahu kan? Iya. Iya. Yang menang yang megang sejarah. Kan kalau kita nggak tahu asal usulnya PKI itu sebenarnya kayak apa, kan mereka kan dibantai, tidak ada kejelasan yang benarnya, mereka udah keburu dibantai. Ya Gitu betul. loh. Dan mungkin itu salah satu kayak pembantaian itu kayak mungkin kalau misalkan kita berpikir jahat gitu, Kok bisa membungkam nggak sih suara kalau gak sih? pembantaian itu? Iya, setuju. Pembantaian itu untuk kayak menutup Biar sejarah aja gitu. kebenaran sejarahnya gitu. Ya, nggak sih? Iya, ya. iya. Makanya dibantai habis-habis. Lagian cepet banget nggak sih Ya, beresnya? tar dulu for Jenderal the record dibantai. ya, for the record kita ngomongin ini benar-benar pure imajinasi kita ya, gak ada, kita gak pakai fakta tertentu, Imajinasi. kita gak pakai fakta-fakta dalam buku gitu, enggak, kita sekedar 6 orang yang Imajinasi berkumpul saya. berbicarakan tentang ini. Tapi takut gak Jadi- sih? Yuk lanjut. Tahuin nggak yang nyuruh ngebunuh para jenderal itu siapa? Jadi kayak mereka tuh kayak cuma pingin nyulik doang nggak sih? Kayak pingin apa ya, lebih ke Katanya gitu. Orangnya Nggak gitu, tahu. Katanya. lebih ke orang-orangnya. Katanya. di apa di Enggak sih. halnya gitu. Mungkin Dari pihak mereka mungkin karena mereka tuh adalah jenderal-jenderal yang menyuarakan mungkin gitu ya, penggeraknya gitu loh, Ya, siapa ngerti gak sih? Karena Gak ada yang tahu sejarah Ada yang selain sejarah itu sendiri. siapa Ya. tahu PKI yang niatnya baik, atau bisa jadi ya kayak cerita-cerita yang kita dengar sampai sekarang gitu. ya Mungkin kalau PKI belum dibantai, mereka memberikan penjelasan. Kami melakukan pucukan jenderal karena jenderal ini bla 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 bla. Ya. Nanti sejarah akan berubah. yang kita tahu kan sejarah G30 gerak, ya itu yang G30 SPKI itu kan karena adanya film yang itu teh nih, tahu gak? Itu Film kita tahu kan itu dibikin tuh ada maksudnya gitu. ya. Terus pada Ngerti gak sih? banyak yang nolak itu kan, nolak Alur- ditayangkan itu. Alurnya ngerti gak sih? Gak pernah nonton. Gak Nggak. nonton. Bukan alur si filmnya, tapi alur kenapa si film itu dibuat gitu. Sedangkan mereka tuh udah dibantai semua. Dan maksud dari film itu apa? Apakah sekedar entertainment? Enggak ada film entertainment selama 3 jam. Menurut pendapat Mungkin. Sok mangga. ada maksud tertentu gitu kan, kayak di filmnya itu lebih menyudutkan si pihak PKI kan. Ya, Jadi ya. Jadi kayak kita di Membela diri. dikasih makan kalau nih PKI itu jahat, PKI itu Di ngebantai jenderal kita, gitu loh. ya pasti kan Mm-mm. ada apa ya, ada sisi gelapnya di pemerintah gitu. Jadi kayak biar apa ya, wah ini mohon maaf ya, jadi biar bisa Ting. Mungkin itu sebagai salah satu cara menutupi gitu. Ngerti gak sih? Gak tahu kan? Kita gak ada yang tahu kan? ting. Itu kan kita bilang kayak gitu bisa aja kan? ya. Jadi kita diskusi doang ya, ini menurut pemahaman kita aja. Yaudah paling gitu aja teman-teman semua. Makasih udah Selamat. ngobrol bareng sama teman-teman yang lain juga. Ucapin makasih banyak gitu. Buat Pak Bima juga saya mau ucapin makasih gitu. Materinya menantang, Pak. Menantang. Mohon maaf Makasih ya ada Pak, tugasnya. salah. Mohon maaf banyak kekurangannya. Banyak banget. Materinya takut ada yang salah. Mohon Takut maaf. Ya. juga gitu. Ya, karena udah jam berapa nih? 9:57 Jam 10. Eh. Gitu aja ya teman-teman semua. Halo. Bye bye. Halo. Halo. Bye. Padahal Siapa halo. Terus si Farel. Yuk. Bye bye. Oh udah, bye-bye. Yuk. Dadah. Semuanya bye bye. Terima Bye-bye. kasih semuanya.